Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam video edukasi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran berbasis project atau project based learning yang biasa disingkat dengan PJBL. Untuk pembahasan lebih lanjut, ayo simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke pembahasan pertama. Project Based Learning atau biasa disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Tahapan PJBL dikembangkan oleh dua ahli, The George Lucas Education Foundation dan Doplet. Sintaks PJBL dalam Kemendikbud tahun 2014 halaman 34 yaitu Fase 1, penentuan pertanyaan mendasar atau Start with Essential Question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan disusun dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka atau divergen, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Fase kedua, menyusun perencanaan proyek atau desain project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase 3, menyusun jadwal atau create schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain: 1. Membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek, 2. Menentukan waktu akhir penyelesaian proyek, 3. Membawa siswa agar merencanakan cara yang baru, 4. Membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan 5. Meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring kemajuan belajar dan pengerjaan proyek di luar kelas. Fase 4, memantau siswa dan kemajuan proyek. Monitoring the students and progress of project. Guru bertanggung jawab untuk memantau kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek. Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa agar mempermudah proses pemantauan. Dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan kegiatan yang penting. Fase 5, penilaian hasil. Assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Fase 6, evaluasi pengalaman. Evaluation the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.
Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menekankan kepada adanya interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru untuk mengumpulkan pendapat, menyimpulkan atau menentukan berbagai alternatif pemecahan suatu masalah agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah-langkah penggunaan metode diskusi. Langkah-langkah penggunaan metode diskusi dalam mengajar adalah sebagai berikut. Pertama, pengajar memberi bahan atau topik untuk didiskusikan. Bahan yang diberikan dapat lebih dari satu hal, bergantung kepada kelancaran diskusi dan waktu yang tersedia dan topik yang didiskusikan satu persatu. Kedua, para peserta didik diberi kesempatan berpikir sejenak. Ketiga, para peserta didik mulai berkomunikasi satu dengan yang lain. Satu persatu peserta didik mengeluarkan buah pikirannya atau dapat juga langsung terjadi dialog antar para peserta didik yang mengeluarkan ide saja. Dari dialog ini bisa muncul suatu perdebatan, tetapi semua berlangsung secara ilmiah. Keempat, selama para peserta didik berdiskusi, pengajar tetap mengamati proses diskusi itu. Pengajar memberi pengarahan bila tampak diskusi tersebut agak macet. Pengajar memperbaiki proses diskusi itu bila terjadi pelanggaran aturan dalam diskusi. Kelima, setiap bahan yang selesai didiskusikan, pengajar memberikan penilaian atau komentar kepada para peserta didik. Keenam, pengajar menjelaskan bahan yang sukar mendapatkan persamaan pendapat di kalangan para peserta didik. Nah, itu tadi penjelasan mengenai model pembelajaran berbasis proyek dan metode diskusi teman-teman. Semoga materi yang kami bahas kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sedikit motivasi. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.